Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ihasqi dalam tafsir Bagawi dan tafsir Al-Qurtubi, bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Kabil bersama Iklimia yang berparas cantik, sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menikahkan mereka, yaitu Habil dengan Iklimia dan Kabil dengan Layuda, proteslah Kabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik, sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihi salam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Kabil. Kabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih, dan dengan izin Allah api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan api itu meninggalkan kurban Kabil. Al-Qurtubi menukil dari Said bin Jubair rahimahullah dan lainnya, bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi, untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihi salam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Kabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakannya dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam Kabil dan Habil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Maidah ayat 28-29. Habil melakukan tindakan ini karena Kabil bukanlah orang kafir melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Kabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal, karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Tindakan ini juga seperti apa yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu terjadinya fitnah, ia tidak melawan ketika diserang karena beliau tahu yang dihadapinya orang-orang muslim. Adapun kepada orang kafir maka seharusnya mempertahankan diri dan melawan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh apa gerangan penyebabnya?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya." Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, seorang sahabat bertanya, "Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah jika ada orang muslim yang masuk rumah saya lalu menggerakkan tangannya untuk membunuh saya?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jadilah seperti anak Nabi Adam, yaitu ketika dibunuh ia tidak melawan."
Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Kabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya, Habil, sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari ketika Habil sedang menggembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Kabil dengan membawa batu lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit, sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya, dan pada akhirnya matilah Habil karenanya. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan Kabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Kabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama yaitu Kabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang memulai perkara baik atau yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat, dan barang siapa yang memulai perkara jelek maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, lalu salah satu burung itu mati, maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Kabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Al-Qurtubi mengatakan, hasad dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam dan di bumi adalah dengkinya Kabil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka.